Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Nur Syifa Islami, mahasiswa semester 1 dari Fakultas Syariah Prodi HKI. Di sini Ulun hendak bertakun tentang kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Dalam satu buah rumah tangga, kan ada dua belah pihak, yaitu suami dan istri, dan kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Seandainya suami tersebut tidak memberikan nafkah selama 3 bulan, maka sang istri boleh menceraikan suami tersebut. Nah, seandainya suami tersebut baru tidak memberikan nafkah selama 1 bulan, lalu sang istri mengambil uang dari suami untuk membeli keperluan rumah tangga seperti bahan masak dan barang-barang keperluan untuk anak tanpa sepengetahuan suami. Bagaimana, apakah boleh atau tidak? Kan ada dijelaskan bahwa uang suami adalah uang istri, sedangkan uang istri tetap uang istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ba'd. Kembali bertemu untuk menjawab pertanyaan dari mahasiswa jurusan hukum keluarga. Tapi Masya Allah, terima kasih, ini baru semester 1, Syifa ya, Nur Syifa. Nah, terkait dengan pertanyaan saudara Syifa, apakah seorang perempuan begitu ya, apakah seorang perempuan itu boleh mengambil tanpa izin ya, tanpa izin uang suaminya? Karena tadi seolah-olah berpikir begini, uang suami adalah uang saya gitu ya, kalau uang saya bukan uang suami begitu. Nanti beda konsep ini. Tapi yang penting begini ya, nafkah memang sebuah kewajiban yang diatur ya di dalam, baik di dalam Al-Quran maupun hadis begitu ya, dan ijma ulama bahwa hukum membayar nafkah itu wajib. Nah, pertama berdasarkan surah di dalam salah satu ayat begitu ya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban bapak lah memberikan riziknya gitu ya, nafkah ya, berupa pakaian, sandang, pangan ya kepada istri dan anak-anaknya. Jadi di suatu ketentuan seperti itu. Nah, siapapun dia, mau miskin mau kaya, tidak ada satupun secara hukum dapat digugurkan kewajiban ayah ya, dalam hal ini suami dan ayah. Tetapi barangkali manusia itu kan ada pasang surut gitu ya, ada lapang, ada sakit begitu ya. Nah, terkadang ada nafkah yang tidak ditunaikan, tapi boleh jadi lantaran kesengajaan, tapi bisa juga tidak sengaja, mungkin karena ketidakmampuan. Ketiadaan nafkah tidak serta-merta gitu ya mengharuskan istri menggugat cerai suaminya. Tunggu aja dulu, tunggu ya, sabar gitu ya. Nah, karena nafkah bukan satu-satunya, nafkah bukan satu-satunya yang ada di dalam keluarga. Nah, memang betul kata Nur Syifa tadi, apabila mungkin ya dalam beberapa bulan dia tidak memberi nafkah tanpa alasan yang hak begitu ya, maka istri dapat mengajukan gugatannya. Dan hal ini pun juga terjadi di Indonesia. Dalam aturan hukum kita di Indonesia seperti itu juga. Sama saja antara fikih klasik tradisional dan fikih kita, fikih Indonesia. Nanti Anda, Syifa, bisa temukan alasan-alasan perceraian baik di dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Nanti dibuka di pasal 19, Anda ketemu di situ. Salah satunya adalah ketiadaan nafkah.
pun nanti juga Anda ketemu di dalam kompilasi hukum Islam di pasal 116. Di situ juga terdapat alasan karena ketiadaan nafkah. Nah, jadi ketiadaan nafkah artinya nafkah itu memang betul-betul tidak diberi, bukan tidak cukup. Gitu ya, pastinya bukan tidak cukup, tapi memang tidak diberi nafkah. Kalau tidak cukup itu tidak bisa ya menjadi dasar gugat. Tidak cukup tidak bisa dijadikan dasar gugat. Kenapa? Karena kan dikasih, coba tidak cukup. Soalnya cukup dan tidak cukup tergantung relatif sifatnya ya, subjektif ya. Nah, mengenai apakah nanti kalau sudah sebulan dia tidak mengasih, sudah ditanyakan nggak gitu ya, kenapa dia tidak mengasih? Boleh jadi mungkin tidak punya uang ya, karena kan biasanya ukurannya begitu ya, ukurannya itu kan tidak dilihat kepada kepuasan dan keinginan serta kehendak istri begitu ya. 3 ulama sepakat menyatakan bahwa pemberian nafkah itu disesuaikan dengan kemampuan suami. Wa 'alal musii qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Jadi kan ya disesuaikan aja lah begitu, sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalnya telat-telat sedikit ya tidak apa-apa juga begitu ya. Jangan sampai nanti ini malah menjadi sesuatu hal yang bisa berpotensi memunculkan konflik rumah tangga. Nah, pertanyaan dari Nur Syifa terkait dengan apakah boleh gitu ya mengambil ya. Kalau Anda tidak mengambil nanti kelaparan. Kalau kelaparan ada kemungkinan meninggal dunia. Maka berdasarkan hadis Nabi juga gitu ya, ada beberapa peluang-peluang yang diberikan oleh Nabi begitu. Kebolehan seorang istri, saya tidak mengatakan itu mencuri begitu ya, karena yang kita ambil itu adalah hak ya, hak. Karena kewajiban suami berarti menjadi hak istri begitu, menjadi hak istri. Ya boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai artinya apa yang diambil melebihi apa? Melebihi keperluan. Kata Nabi dan mungkin kita bisa ilustrasikan begini, cerita Hindun ya, istrinya Abu Sofyan. Ceritanya Abu Sofyan itu kan bakhil, pelit habis gitu ya, bakhil. Nah, bakhil. Oleh sebab itu Hindun ini kan untuk nafkah anaknya, untuk dirinya hampir-hampir begitu. Abu Sofyan tidak pernah memberikan. Oleh sebab itu dia mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini gimana saya istrinya dan anaknya tidak diberi nafkah oleh Abu Sufyan. Boleh nggak saya ambil barang sedikit? Ambil, boleh kata Nabi, ambil, tetapi sekadarnya saja sesuai apa yang mencukupkan kamu dan anak-anakmu. Tapi ini jangan dijadikan dasar kebolehan mengambil tanpa ada alasan begitu ya. Tetap saja tidak dibenarkan seorang istri mengambil tanpa izin dari suaminya begitu ya, dari suaminya. Jadi yang seadanya lah begitu.